Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Berjumpa lagi di dalam program membaca Alkitab satu hari satu pasal. Dan hari ini kita sudah berada di Mazmur 131. Mazmur 131. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Karena Tuhan memberikan kesempatan dan berbicara kepada kami melalui firman-Mu, Mazmur 131. Jamah hati kami melalui kekuatan kuasa Roh Kudus Tuhan. Tuliskan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, puji Tuhan. Dalam membaca Alkitab satu hari satu pasal, hari ini kita sudah berada di Mazmur 131. Mazmur 131 ini memberikan gambaran kepada kita cara menjalani hidup di dunia yang penuh dosa ini. Cara-cara menjalani hidup. Bila mana saudara membaca Mazmur 131, hanya 3 ayat. Mazmur 131, mari kita baca ayat-ayat yang 3 ayat ini. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Ayat 2. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Ayat 3. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, di dalam 3 ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa kita menjalani hidup di dunia ini dengan cara yang berkenan kepada Tuhan. Mengapa? Karena di dunia ini banyak orang yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan, menjalani hari-hari hidup dengan ketidakpuasan. Banyak orang hidup di dunia ini dalam kesombongan dan tinggi hati. Hal-hal yang mereka kejar tidak realistik. Mengejar hal-hal yang terlalu besar, mengejar hal-hal yang terlalu ajaib. Semua ini terjadi karena kesombongan dan tinggi hati. Saudaraku, sifat tidak puas dengan kenyataan hidup itu sangat berbahaya. Sekarang ini banyak orang yang menjalani hidup dengan penuh ketidakpuasan. Mengapa? Sebagai contoh, ada orang yang hidungnya mancung, mau dikasih pesek, mau dikasih rendah sedikit hidungnya. Ada orang yang kulitnya hitam, tidak puas dengan kulit hitam, dia operasi jadi putih. Sebaliknya, ada yang berkulit putih, mereka tidak puas dengan kulit putih, mereka mau kulit hitam. Ada yang dagunya melonjong ke bawah, tapi mereka operasi supaya jadi pendek. Berbagai ketidakpuasan terjadi dalam dunia ini. Saudaraku, ada orang yang perempuan mau jadi laki-laki. Sebaliknya, yang laki-laki suka jadi perempuan. Aneh manusia di dunia ini. Mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Mazmur 131 memberitahukan kepada kita bahwa kita harus menjalani hidup di dunia ini dengan realistik, atau menjalani hidup di dalam dunia ini dengan yang berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, cara menjalani hidup di dunia yang penuh dosa ini dalam Mazmur 131 ada 3 cara. Yang pertama, jalani hidup dengan rendah hati. Jangan dengan kesombongan, jangan dengan tinggi hati. Ayat 1 tadi, Mazmur 131. Menjalani hidup dengan rendah hati. Cara yang kedua menjalani hidup di dunia yang penuh dosa ini, menjalani hidup dengan tenang dan sabar. Ayat 2 tadi, Mazmur 131. Mari kita menjalani hidup dengan ketenangan dan kesabaran. Lalu yang ketiga, ayat yang ketiga, cara menjalani hidup di dunia ini adalah menjalani hidup dengan berharap sepenuhnya kepada Tuhan selama-lamanya. Seperti ayat 3 tadi. Saudara-saudara sekalian, itulah 3 cara menjalani hidup di dalam dunia yang penuh dosa ini.
dan berkat-berkat Tuhan akan tercurah dengan limpah bagi saudara dan bagi saya. Mari saya tutup dengan satu ayat yang terdapat di dalam buku Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat 5 mengatakan, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Saudara-saudara sekalian, marilah kita menjalani hidup di dunia ini dengan berharap kepada Tuhan. Dan bila Tuhan Yesus Kristus datang nanti, kita akan menjalani kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, dengan penuh sukacita. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, kita akan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Maranatha, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh membaca firman-Mu. Untuk menjalani hari-hari hidup di dunia ini, tolong kami untuk menjalaninya dengan kerendahan hati. Menjalani kehidupan di dunia ini dengan ketenangan dan kesabaran. Tolong kami untuk berharap sepenuhnya selama-lamanya hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami di dunia ini. Tuhan, jamah hati kami melalui kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, dan kami hidup dengan Tuhan pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua, hidup kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Terima kasih banyak Bapa di surga. Berkati seluruh umat Tuhan yang mendengarkan siaran rohani ini. Berkat Tuhan akan terus menyertai kami, karena kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Salam, Maranatha.